Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bagi seorang hamba ketika mereka melaksanakan ibadah puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa, puasa adalah as-saumu junnah. Ibadah puasa adalah perisai, benteng, yang mana ibadah puasa ini akan banyak memberikan perlindungan kepada kita, terutama anak-anak muda. Ibadah puasa bisa menjadi benteng baginya dari hawa nafsunya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya dia menikah. Dan apabila tidak memungkinkan, maka hendaknya dia dengan berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para pemuda yang sudah mampu melakukan hubungan suami istri agar mereka melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Allah. Kenapa? Karena pernikahan itu memiliki banyak fungsi. Fa innahu aghaddu lil basar, kata Rasulullah. Karena dengan menikah maka dia akan bisa memelihara pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menikah, maka dia bisa memelihara pandangannya karena apa yang ada di rumah sudah mencukupi baginya. Wa ahsanu lil farj, dan begitu juga lebih selamat bagi kehormatan, bagi kemaluannya. Artinya dia akan lebih selamat dari perbuatan zina karena dia sudah memiliki seorang istri yang dengannya istri itu akan bisa menjadi pelindung baginya. Namun apabila tidak bisa, baik karena alasan ekonomi, karena alasan-alasan lain, maka Rasulullah menganjurkan hendaknya dengan puasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi benteng dan perisai baginya. Ibadah puasa tidak hanya sebagai benteng dari hawa nafsu, namun juga akan menjadi perisai dan benteng bagi seorang hamba dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidak ada seorang hamba pun yang melaksanakan puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalika, kecuali pasti Allah akan menjauhkannya dengan ibadah puasa itu wajhahu anin nar. Allah akan menjauhkan wajahnya dari sengatan api neraka sab'ina kharifan, yaitu dari jarak perjalanan yang ditempuh selama 70 tahun. Ini salah satu keutamaan ibadah puasa, akan menjadi perisai bagi seorang hamba, dijauhkan wajahnya 70 tahun perjalanan dari api neraka. Yang kedua, keutamaan ibadah puasa, as-shaumu yudkhilul jannah. Ibadah puasa akan memasukkan pelakunya, orang yang melaksanakannya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, kata Abu Umamah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka aku akan masuk dengannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, "Alaika bis-shaum la mithla lahu." Hendaknya engkau melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada amalan yang bisa menyaingi ibadah puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kita dapatkan yang ketiga, keutamaan dari ibadah puasa, yuwaffas sha'imun ujurahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa akan diberikan pahalanya tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Orang yang berpuasa akan diberikan pahala tanpa batasan. Ini salah satu keutamaan ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain.
Ibadah apapun, sholat misalkan, kita dapatkan sholat berjamaah 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Lalu kemudian seseorang yang melaksanakan zakat, infak, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lalu kemudian dilipat gandakan 7 kali lipat, 700 kali lipat. Seberapapun banyaknya pahala-pahala yang dijanjikan pada amalan-amalan itu masih terbilang dengan bilangan dan angka. Kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa Allah yang akan memberikan pahalanya dan itu tak terhingga. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak misk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal saleh Bani Adam adalah miliknya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, kecuali ibadah puasa, maka sesungguhnya ibadah puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasyamu junnah wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhub. Dan sesungguhnya ibadah puasa adalah perisai. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaknya dia jangan melakukan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang rafath, yang buruk. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, dan apabila ada seseorang yang mengajaknya untuk bertengkar, seseorang berusaha untuk menghinanya atau berusaha untuk mengajaknya bertengkar, maka hendaknya dia mengatakan, inni mru'un sha'im, aku tidak mau melayanimu karena aku dalam keadaan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan riwayat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan demi zat Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak wangi. Lis-shaimi farhatan, seseorang yang berpuasa dia akan memiliki dua kegembiraan. Farhatun idza aftar, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan ketika dia ketemu dengan Allah, maka dia akan gembira sekali dengan ibadah puasa yang pernah dilakukannya. Keutamaan yang keenam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Quran akan menjadi pembela bagi orang yang melakukannya kelak pada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ibadah puasa dan Al-Quran akan menjadi pembela bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, ibadah puasa akan datang seraya berkata, ayya Rabb mana'tuhu ta'ama wasyahwa fasyafi'ni fihi. Ibadah puasa datang lalu kemudian berkata, ya Allah, aku telah melarang hambamu ini dari makan dan minum, dari syahwatnya, maka ya Allah jadikan aku saat ini sebagai pembela baginya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran juga datang seraya berkata, mana'tuhun nauma bil-lail, ya Allah, aku telah melarang hambamu ini untuk tidur di malam hari karena membacaku, yaitu membaca Al-Quran. Maka ya Allah, fasyafi'ni fihi, jadikanlah aku sebagai pembela baginya. Qala fayusyaffa'an, maka keduanya yaitu puasa dan membaca Al-Quran memberikan syafaat baginya.
Yang ketujuh, as-siyamu kaffarah. Ibadah puasa adalah kaffarah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah puasa sebagai penembus bagi amalan-amalan seorang hamba, seperti seseorang yang ihram, kemudian karena ada sakit di kepalanya, lalu dia harus menggundulnya atau memotong rambutnya, maka dia bisa menggantinya dengan kafarah, dengan puasa sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapatkan di antara keutamaan ibadah puasa adalah Ar-Rayyan, satu pintu di dalam surga yang hanya dikhususkan bagi mereka yang berpuasa. Pintu Ar-Rayyan hanya dikhususkan bagi mereka yang ahli puasa. Mereka yang tidak ahli puasa, mereka tidak akan bisa masuk dari dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang dikatakan dan dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang ahli puasa akan masuk darinya pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa memasukinya. Fa idza dakhalu ughliq, dan apabila para ahli puasa itu masuk dari pintu Rayyan, maka ditutuplah, tidak seorang pun akan bisa masuk darinya. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya. Fa idza dakhala akhiruhum ughriq, dan apabila golongan terakhir dari ahli puasa itu sudah masuk, maka ditutuplah. Wa man dakhala syaribah wa man syariba lam yaghma abada. Barang siapa yang masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan ini, dia akan minum dari air di dalamnya, dan barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Demikianlah 8 fadilah dan keutamaan ibadah puasa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.